Untuk di materi yang kemarin atau di video yang kemarin sudah saya jelaskan mengenai pengertian segi empat ya. Nah, di video kali ini saya ulangi lagi bahwa segi empat adalah sebuah bangun datar yang dibatasi oleh 4 sisi dan 4 sudut ya. Nah, di video ini kita fokus ke jajar ginjang dan belah ketupat ya. Fokus kedua materi ini. Langsung saja, jajar ginjang adalah sebuah segi empat yang dibentuk dari sebuah segitiga dan bayangannya yang diputar 180 derajat berpusat pada titik tengah salah satu sisi segitiga tersebut. Jadi dia itu sebuah segitiga ini yang dibentuk dari sebuah segitiga dan bayangannya, dan ini kayak di fotokopi gitu dengan bayangannya jadi seperti ini kan. Ada dua buah segitiga, ini yang asli dan ini yang bayangannya, tapi bayangan itu diputar 180 derajat menjadi seperti ini. Jadi dia sebuah bangun datar berbentuk segi empat yang namanya jajar ginjang. Sifat-sifatnya, yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang, artinya AB sama dengan CD dan BC sama dengan AD. Sisi yang berhadapan sejajar, berarti AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD. Sudut yang berhadapan sama besar sudut A, berarti sudut yang berhadapan. Berarti ini sama yang ini, dia sama ya, berarti ini itu sama dengan yang sini. Ketika kok ini 60, yang sini juga pasti 60. Dan yang ini juga sama dengan yang sini, dengan gini, ini juga sama dengan ini. Berarti ketika kok yang sini 120, yang sini juga sama 120 karena sudut yang berhadapan sama besar ya. Diagonal-diagonalnya membagi dua sama panjang, OB sama dengan OD dan OA sama dengan OC. OB sama dengan OD dan OA sini sama dengan OC. Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180. Arti ketika sudut A kan berdekatan dengan sudut B. Nah, jika dijumlahkan pasti besarnya 180. Begitupun juga dengan yang sudut C dan sudut D, nek dijumlahkan berarti besarnya 180. Kalau Pak, kalau yang B sama C gimana? Sama. Pokoknya kalau yang berdekatan itu nek dijumlahkan besarnya 180. Tetapi yang berhadapan besarnya sama. Nek berdekatan 180, kalau berhadapan besarnya sama. Untuk keliling dan luasnya, sudah sering saya katakan bahwa konsep dari keliling adalah mengelilingi. Berarti kamu jalan dari A, berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, itu adalah kelilingnya. Luasnya gimana? Luasnya adalah alas kali tinggi. Kenapa? Karena ketika yang segitiga yang kecil ini saya pindahkan ke sini, di sini dia membentuk sebuah persegi panjang ya. Persegi panjang kan luasnya panjang yang lebar, tetapi di jajar ginjang ini tidak ada panjang lebar, tetapi adanya alas dan tinggi ya. Maka dari itu luasnya adalah alas kali tinggi. Alasnya yang sini, tingginya yang ini ya, bukan yang ini. Nah, ini sisi miringnya ya. Next, belah ketupat. Belah ketupat adalah segi empat dengan sisi yang berhadapan sejajar, keempat sisinya sama panjang, dan kedua diagonalnya saling tegak lurus dan berpotongan di tengah-tengah. Segi empat dengan sisi yang berhadapan sejajar, sisi yang berhadapan sejajar, keempat sisinya sama panjang, berarti ini sini sama yang sini sama yang sini
sama yang sini sama panjangnya. Dan kedua diagonalnya saling tegak lurus dan berpotongan di tengah-tengah. Ini kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, ini 90 ya pastinya, dan berpotongan di tengah-tengah. Sifat-sifatnya, yang pertama, semua sisi belah ketupat sama panjang tadi ya, berarti yang AD sama dengan yang CD sama dengan yang BC dan sama dengan yang AB. Ketika sini kok 5, berarti 5 5 5 semua. Diagonalnya merupakan sumbu simetri, berarti AC dan BD ini adalah sumbu simetrinya, entah itu simetri lipat ataupun simetri putar. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Sudut-sudut yang berhadapan, berarti ini sudut D dengan sudut B ini kan sama besar. Ketika sini kok 60, maka sini juga 60 dan dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Berarti yang sini ini sama yang sini juga sama karena dibagi oleh dua diagonalnya. Ini kan misalnya ini 60, maka ini juga 60. Tetapi kalau yang sini saja ini 30, ini juga 30, ini juga 3, ini 30. Jadi dibagi sama besar oleh diagonalnya. Kedua diagonalnya membagi dua sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Berarti diagonalnya itu membagi dua sama panjang. Artinya ini kan berpotongan di tengah-tengah. Oh ini, maka OD itu sama dengan OB. OC juga sama dengan OA atau tengah-tengahnya atau setengahnya ya. Nah, AC dan BD ini dia tegak lurus, berarti ini sudutnya 90 derajat. Keliling dan luasnya, kelilingnya karena sisinya semua sama, maka sama dengan persegi, yaitu 4 kali sisi, atau boleh menggunakan yang AB tambah BC ditambah CD tambah AD juga sama. Luasnya adalah setengah kali diagonal pertama dikali diagonal yang kedua, atau diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 juga sama ya. Diagonal satunya yang mana? Terserah, yang sebelah AC boleh atau yang BD juga boleh, karena sama aja, tidak merubah apapun. Contohnya, nah pertama, jika tinggi cacar ginjang 12 cm di sini ya, hitunglah keliling dan luas cacar ginjang berikut. Berarti mencari kelilingnya dulu ya. Keliling sama dengan apa? Berarti segini nih, berapa? 19 ya, berarti 19 ditambah 13 ditambah 19 lagi ditambah 13 berapa? 19 tambah 13 19 tambah 13 ketemunya 32 ditambah sama ya 32, berarti ketemunya 64 cm ya. Rumusnya alas kali tinggi. Alasnya berapa? 14? Bukan ya, alasnya adalah yang 19. 14 itu seperti apa? 14 itu dari sini sampai yang sini ya. Alasnya 19 dikali tingginya 12 berapa? Berarti 19 kali 12 ketemunya 228. Satuannya apa? Sentimeter persegi. Next, contoh yang kedua. Pada belah ketupat ABCD diketahui panjang sisi AC sama dengan 16 dan BD adalah 9 cm. Tentukan luas belah ketupatnya.
Kalau bingung kita gambar dulu ya, berarti menggambar belah ketupat. Ini ya. Jadi belah ketupat A, B, C, D. Panjang sisi AC segini ya, 16. Panjang sisi BD yang segini itu 9. Nah, tentukan luasnya, berarti luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Berarti diagonal 1 yang mana? Terserah ya, mau 16 boleh atau 9 juga boleh. Saya tulis yang 16 dikali 9 dibagi 2. Berarti sini 16 saya bagi 2 ketemu 8. 8 kali 9 ketemunya 72 cm persegi. Jadi luasnya adalah 72 cm.